Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi Bapak Ibu yang selalu mendampingi anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu. Mulai. Anak-anak, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang benda di sekitar kita. Anak-anak, Bu Guru harap kalian menyelesaikan tayangan video ini sampai akhir. Tidak hanya diambil pada tugasnya saja, sehingga kalian nanti bisa paham materi apa yang akan disampaikan Bu Guru kali ini. Oke, sudah siap? Benda konduktor dan isolator. Ini sudah pernah kita pelajari minggu kemarin. Bu Guru ulang ya. Yang pertama adalah konduktor, adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya panci, oven, setrika, dan penanak nasi. Jika kita menggunakan benda-benda di atas, maka panas akan dihantarkan dengan baik, ya. Sedangkan yang kedua yaitu isolator, adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya ada plastik, kayu, kain, dan busa. Benda-benda ini tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Ini ada kelebihannya anak-anak. Jika benda ini kita gunakan, maka kita tidak akan terasa panas. Lanjut nggih. Bagian-bagian benda yang ada di sekitar kita. Nah, jadi kita akan membahas tentang bagian-bagian benda yang ada di sekitar kita itu yang termasuk konduktor bagian mana, yang termasuk isolator bagian mana. Nah, ini dapat kalian lihat LKS-nya halaman 90. Contohnya ini adalah panci. Ya. Ini ada tutupnya dulu. Yang pertama ada tutup panci. Bahan gagang tutup panci ini adalah plastik. Kemudian sifat hantarannya isolator. Kegunaannya untuk membuka dan menutup panci. Jadi jika gagang penutup panci ini di bahannya plastik, maka ketika kita air yang dididih itu sudah masak, maka kita bisa membukanya dengan gagang tutup panci ini tidak terasa panas karena benda ini menggunakan plastik yang sifatnya isolator, tidak bisa menghantarkan panas. Kemudian gagang panci. Nah, ini gagangnya ya. Gagangnya ini juga terbuat dari plastik. Jadi kita bisa mudah mengangkat saat air sudah masak. Nah, itu tidak terasa panas. Seandainya gagang ini dibuat menggunakan aluminium, maka saat kita mengangkatnya, air sudah dalam keadaan mendidih, maka gagangnya juga akan terasa panas. Nah, hal ini tentu akan menyakiti tangan kita. Kemudian, yang ini alas panci. Ini bahannya dari aluminium, sifat hantarannya konduktor. Kegunaannya untuk menghantarkan panas. Jadi, anak-anak, kenapa alas panci ini menggunakan bahan konduktor? Supaya api, panas yang dihasilkan oleh api ini bisa dihantarkan dan di dalamnya itu tadi kan air yang dingin kemudian bisa mendidih. Seandainya gagang ini digunakan bahan yang bersifat isolator, maka air yang di dalamnya tidak akan mendidih. Begitu juga dengan setrika. Kegunaannya hampir sama ya. Oke. Yang selanjutnya, coba tuliskan 5 benda yang ada di rumahmu. Kalian coba lihat contohnya tabelnya LKS halaman 91. Nah, ini nomor 1, ini Bu Guru beri contoh. Nomor 1 setrika, bagiannya ada gagang dan alas. Gagang bahannya berupa kayu atau plastik.
Kegunaannya untuk mengangkat dan menaruh setrika. Sifat hantarannya isolator, sedangkan alasnya bahannya logam. Kegunaannya untuk menghaluskan pakaian. Sifatnya adalah konduktor. Nah, coba kalian lengkapi tabel di bawah ini sampai nomor 5 ya. Silahkan ditulis di LKS saja. Lanjut, kemudian kita masuk pada gambar bercerita. Gambar bercerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau hewan-hewan dalam suatu peristiwa. Gambar bercerita dapat kita temui di dalam buku-buku cerita. Kemudian, menggambar bercerita dapat dilakukan dengan teknik kering ataupun teknik basah. Nah, apa itu teknik kering? Teknik kering adalah menggambar dengan teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer seperti air. Cerita dibuat langsung pada kertas gambar. Mula-mula dibuat sketsa atau rancangan gambar yang menggambarkan sebuah cerita. Setelah itu diberi garis atau warna sesuai dengan alat gambar yang digunakan. Beberapa contoh gambar untuk teknik kering bisa digunakan antara lain dengan menggunakan pensil, krayon, kemudian pulpen, kemudian spidol. Sedangkan teknik basah adalah menggambar dengan teknik basah perlu menggunakan bahan pengencer. Teknik basah menggunakan cat air, tinta, dan bahan lainnya yang memerlukan air sebagai pengencer. Cerita dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas. Setelah itu diberi warna sesuai dengan alat dan bahan untuk teknik basah yang sudah ditentukan. Teknik basah memerlukan beberapa alat dan bahan seperti cat air, cat poster, tinta beg, berbagai jenis kuas, dan palet serta cat air. Kemudian ini Bu Guru sajikan contoh gambar dengan teknik kering dan basah. Ini contoh teknik kering menggunakan pensil. Jadi semua gambar di dalam ini menggunakan pensil, tidak ada pewarnaan selain pensil. Ini termasuk teknik kering. Kemudian krayon. Nah, semua yang ada di gambar ini diwarnai dengan krayon, tidak menggunakan air, maka disebut dengan teknik kering. Sedangkan yang selanjutnya ini cat air, menggambar dengan teknik basah menggunakan cat air. Ya, gambar itu diwarnai dengan cat air. Kemudian tugas yang kedua, buatlah satu gambar dengan memilih metode teknik kering atau teknik basah. Bisa menggunakan 1 pensil, yang kedua krayon, yang ketiga pulpen.